Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar SMA yang sederajat di seluruh Indonesia yang kebetulan mengakses video saya ini, selamat berjumpa dengan saya. Saya Muhammad Isnaini, guru di SMA Ma'arif Pandaan dan guru di SMA Al-Ma'hadul Islami Beji. Pelajar sekalian, kita bertemu pada sesi pembelajaran ini untuk SMA dan yang sederajat, jadi mungkin aliyah. Kali ini untuk pelajar kelas 11. Materi yang akan kita bicarakan itu biologi ya. Kita lihat ini. Ini ada 3 statement. Saya bacakan. Bahwa di alam ini terdapat berbagai mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu bisa bermanfaat, bisa juga menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, di antara mikroorganisme itu ada virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini di antaranya saja. Nah, ini mikroorganisme ini bisa bermanfaat, tapi bisa juga menimbulkan penyakit di tubuh kita. Sehingga ada persoalan, bagaimanakah tubuh manusia menghadapi mikroorganisme tersebut? Jadi, bagaimana tubuh kita menghadapi mikroorganisme tersebut? Yang kalau masuk ke tubuh kita merugikan alias menimbulkan penyakit. Nah, inilah yang mau kita bahas. Sehingga tubuh kita itu dibekali suatu sistem, namanya sistem pertahanan tubuh. Jadi ingat-ingat, di alam sekitar kita ini banyak virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing yang banyak sekali merugikan apabila dia masuk ke tubuh kita, sehingga kita akan jadi banyak penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai organisme ini. Sekarang gimana tubuh kita menghadapi ini? Itulah namanya sistem pertahanan tubuh. Ini di kompetensi dasar di kurikulum kita itu 3.14. Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari bab itu mampu menganalisis peran sistem imun. Sistem imun itu sistem kekebalan terhadap proses fisiologi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, kita lihat sistem pertahanan. Jadi tubuh kita, sebelum ini saya masuk ke ini dulu. Nah, jadi kalau ada penyakit ya, masuk ke tubuh kita, bentar ya supaya urut nanti. Oke. Jadi kalau ada virus, bakteri, jamur masuk ke tubuh kita, maka itulah peristiwa yang disebut dengan infeksi. Nah, masuknya bibit penyakit itu punya jalur. Pertama kulit, kemudian jalur yang lain adalah setiap lubang-lubang dari rongga tubuh kita. Jadi pencernaan ujungnya di mulut.
ujung bawah halus. Kemudian pernapasan itu lubang, ujungnya hidung. Kemudian ada lubang telinga, lubang kelamin. Nah, semua ini rongga-rongga permukaan tubuh ini merupakan jalan juga bagi bibit penyakit untuk masuk ke tubuh kita. Jadi jalannya boleh dikelompokkan jadi dua ya. Terus gimana kalau tubuh kemasukan bibit penyakit itu? Nah, inilah jawabannya. Pertama, bahwa tubuh kita itu sama Allah sudah dibekali. Maka ini disebut pertahanan bawaan atau innate. Dalam bahasa Inggris disebut innate immunity. Jadi sejak lahir sudah langsung ada. Nah, sistem pertahanan yang demikian nanti disebut innate. Apa itu? Nanti belakangan. Kemudian sistem pertahanan tubuh yang lain adalah terbentuk setelah tubuh kita mengalami sakit. Jadi kalau ini sebelum penyakit masuk, itu sudah di tubuh kita sudah disediakan, tersedia sebelum tubuh kemasukan bibit penyakit. Jadi sebelum terjadi, mohon maaf, proses infeksi, di tubuh kita sudah ada sistem pertahanan nanti disebut innate atau bawaan. Yang kedua, nah ini terbentuk setelah tubuh kita kemasukan penyakit, maka disebut dengan acquired immunity atau disebut juga adaptive immunity. Jadi dapatan, perolehan. Kalau ini bawaan. Oke, kita lihat bagaimana sistem pertahanan tubuh kita itu. Dari dua itu, kalau pakai urut-urutan, maka nanti seperti ini. Kalau diurut dari posisi tubuh, ada pertahanan lapis pertama, pertahanan lapis kedua, pertahanan lapis ketiga. Jadi kalau bibit penyakit masuk dari luar, pertama dia harus nembus pertahanan lapis pertama. Kalau bibit penyakit itu menang, sakitlah kita. Kalau bibit, maka dia maju lagi nanti. Karena penyakit itu punya target ya. Misalnya begini, virus hepatitis. Apa targetnya? Hati. Karena hati itu letaknya di dalam, maka virusnya itu kan dari luar punya jalur itu. Nah, itu punya jalur. Jalurnya apa tadi? Jalurnya dua ya, kulit sama permukaan. Jadi kalau saya ngomong misalnya virus yang menyerang hepar hati, maka bisa jalurnya dua ini. Mana yang masuk akal gitu. Kalau hepar rasanya adalah lewat permukaan rongga tubuh, utamanya lewat hidung atau lewat. Nah, maka nanti virus itu sebelum sampai ke hati harus ada nembus ini, tiga ini dulu. Pertahanan lapis pertama, pertahanan lapis kedua, baru nanti nyampe di hati, itu pertahanan tubuh kita lapis ketiga. Nah, pertahanan lapis pertama, lapis kedua itu masuk kelompok innate. Sudah ada sebelum penyakit itu masuk. Apa? Kulit. Apalagi membran mukosa dari rongga tubuh, permukaan rongga tubuh. Jadi rongga mulut punya permukaan, itu di situ pertahanan. Jadi gimana kita perinci? Kemudian lapis kedua ini innate juga. Pertahanan yang memakai sel darah putih, fagosit nanti namanya, atau protein antimikroba. Nah, kita lihat perincian-perinciannya. Pertahanan lapis pertama, garis miring perlindungan permukaan. Ini kelompok innate, bawaan. Ada penyakit, nggak ada penyakit. Satu, epitel kulit kita berlapis keratin. Kenapa kalau berlapis keratin? Sulit ditembus mikroba.
Selain itu, kulit kita itu akan menghasilkan zat asam. Ini membunuh mikroba. Kita lihat struktur kulit. Nah, seperti ini. Jadi kulit ini protection of body from injury and bacteria. Jadi ini bakteri misalnya kalau masuk lewat kulit, ini kebetulan kulit muka, ini akan sulit karena di permukaannya ini ada zat keratin. Sudah begitu nanti ini menghasilkan zat asam bisa membunuh bakteri. Kita lihat gambar kulit yang lain lagi. Nah, ini permukaan kulit ini zat keratin. Maka ini ada pernyataan cell of the skin are different. Jadi sel-sel kulit itu beda ya. Beda dengan sel yang lainnya karena dia mengandung keratin. Itu yang menghalangi bakteri masuk. Ini contoh posisi kulit apabila berhadapan dengan suhu itu ya. Jadi posisi kulit kita itu kalau berhadapan dengan suhu itu beda. Yang atas ini cooling off, yang bawah staying warm. Jadi strukturnya beda sedikit. Ini bukti kalau kulit itu adalah menghalangi mikroba karena keratin, kemudian mengandung asam, membunuh mikroba. Jadi mikroba sebelum masuk nempel di kulit sudah dihalangi keratin, dibunuh dengan ini. Ini innate, bawaan. Sejak lahir kulit kita seperti itu. Kemudian lapis pertama bawaan juga apa? Membran mukosa. Jadi rongga mulut, rongga hidung itu sel-selnya disebut epitel. Kita pelajaran kelas 2 semester awal itu ya, ada jaringan namanya epitel. Nah, apa hebatnya jaringan epitel di rongga-rongga itu? Dia menghasilkan mukus. Mukus itu cairan. Apa misalnya ludah, air mata. Nah, nanti ada juga di dalam ludah, dalam air mata itu zat HCl misalnya. Atau zat yang paling penting namanya adalah lisozim. Ini enzim pembunuh mikroba. Nah, jadi kalau mikroba masuk ke tubuh kita, pertama nempel di kulit, nembus keratin sudah sulit. Kemudian dia akan dinetralisir oleh asamnya kulit. Kalau dia masuk lewat rongga, maka rongga kita menghasilkan cairan yang kental, maka mikrobanya itu ngumpul. Sudah ngumpul begitu, cairan itu punya zat pembunuh, misalnya HCl, ini asam kuat. Misalnya lagi apa? Lisozim. Nah, inilah pelindung-pelindung tubuh kita yang innate yang pertama. Lapisan pertama innate bawaan. Nanti ada pelindung lapis kedua innate juga. Kita lihat. Nah, ini masih lapis pertama ya. Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar epitel dari trakea kita, tenggorokan. Epitelnya itu punya silia, sehingga kalau misalnya udara yang mengandung patogen itu lolos di hidung, misalnya lolos di hidung, dia terus sampai ke trakea. Di trakea nanti patogen mungkin saja nempel di ini. Nanti ada mekanisme bahasa kita seri itu ya. Maka kita batuk itu salah satu mekanisme mengembalikan patogen yang sudah nyampe di ini. Nah, kemudian di sini juga ada mukus. Jadi ini menghasilkan cairan, sehingga patogen tadi itu akan berada di mukus itu, enggak nyelonong masuk begitu saja. Mikroba itu patogen, bukan penyakit itu ya. Ini contoh masih innate bawaan dan tahap yang pertama. Nah, sekarang pertahanan tubuh lapis kedua. Ini sudah melewati kulit, sudah melewati rongga, sudah nyampe di darah ini.
Kalau di kulit berarti bawah kulit. Gitu. Kalau di rongga berarti sudah melewati epitel, sudah di darah. Nah, apa yang terjadi nanti kalau sudah di darah? Maka, nah ini masih ingat, tubuh kita itu dibekali sama Allah namanya sistem fagosit. Ini sel darah putih fagosit itu yang makan penyakit. Fagosit itu artinya makan. Kemudian ada sistem namanya sel natural killer. Sel untuk bunuh diri. Dan kemudian ada nanti namanya protein antimikroba. Nah, ini lapis kedua sebelum penyakit itu nanti nyampe di targetnya. Jadi di darah ini. Jadi kalau tadi kembali ngomong misalnya ada virus tadi masuk ke mulut, kemudian dia nembus epitel, nggak ada yang nyekat juga misalnya. Sebelum sampai ke hati, karena kita tadi pakai contoh virus hepatitis, maka dia sudah dicekat dulu di darah itu. Nah, pakai fagosit, pakai natural killer, pakai antimikroba. Bagaimana perinciannya? Kita lihat fagosit dulu. Fagosit itu melibatkan sel darah putih, makan penyakit, makan patogen. Nanti ada 3, neutrofil, eosinofil, terus sel dendritit. 3-tiganya ini adalah sel darah putih. Jadi saya ulang, neutrofil, eosinofil, sel dendritit. Inilah yang bekerja. Urutannya bagaimana? Kita lihat urutannya. Ini sudah dibahas ini ya. Eosinofil, neutrofil ini sudah dibahas waktu kita bahas sistem peredaran darah. Nah, inilah urutan-urutannya. Jadi urutannya seperti ini. Kita lihat animasinya dulu ya. Kita lihat animasinya dulu. Ini animasinya. Kita lihat. Ya, jadi itu tadi namanya reaksi inflamasi. Perhatikan, ini kulit ya. Terus penyakit patogen ternyata tidak terbunuh di permukaan sehingga dia bisa masuk. Nah, begitu. Maka nanti terjadi inflamasi. Inflamasi itu apa? Bengkak. Jadi begini, nah permukaannya ini naik. Kenapa permukaan ini naik? Begitu. Nah, maka kita lihat ini ya. Jadi waktu penyakit itu masuk, dia ngirimkan sinyal. Sinyal itu pemberitahuan. Nanti pembuluh darah kita itu akan pecah. Maka pasukan yang disebut fagosit itu akan keluar, numpuk di sini. Nah, karena numpuk, maka kulitnya itu akan tertekan ke atas begini.
maka bahasa Jawa namanya bintul itu ya. Warnanya merah, kemerah-merahan itu karena darahnya ngumpul di sana. Jadi sel darah putih bekerja, baru nanti namanya sistem fagosit. Jadi sistem fagosit itu diawali dari pembengkakan ini atau peradangan. Nanti bagaimana pekerjaannya ini? Kita lihat pekerjaannya ya, fagosit. Nih, jadi ini diumpamakan sel darah putih kelompok fagosit bisa neutrofil, bisa eosinofil, bisa dendritit. Gimana cara kerja fagositnya? Perhatikan. Nah, jadi ini dimakan sel darah putihnya, kemudian ini saya ganti bukan makanan dulu ya, misalnya bakteri, maka akan terjadi proses seperti ini. Nah, demikian dihancurkan begitu. Jadi dimakan bukan makanan, ini penyakit, dikeluarkan lagi. Begitulah cara kerja sel fagosit itu. Oke, sekarang kita lihat cara kerja sel fagosit. Nah, jadi ini kulit, ini penyakit. Kalau penyakit di sini misalnya keratinnya tembus, bakterinya nggak terbunuh, maka masuk. Nah, udah masuk sekarang. Nanti dari sini keluar ke sana, inflamasi, bengkak tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini salah satu sel darah putih. Ingat sel darah putih nanti 3, ini sel darah putih yang lain. Ada neutrofil, ada eosinofil, kan nggak sama ini ya. Kemudian nanti ada dendritik. Nah, ini dendritik. Nah, 3 ini melawan bibit penyakit. Sudah tentu nanti dendritik melawan apa, eosinofil melawan apa, neutrofil melawan apa, itu tidak sama. Oke, ini nanti kelanjutannya. Itulah cara kerja sistem fagosit. Jadi ini dimakan. Nah, kalau sel darah putihnya ini menang, baik dendritit maupun eosinofil, neutrofil menang, maka penyakitnya ini kalah. Ingat, saya sudah 2 ini ya. Nah, ini jadi masuk, ini pecah, maka sel darah putih dikirim sana, terjadi pembengkakan, peradangan, terjadi pemakaman, dimakan, bibit penyakit ini dimakan oleh sel darah putih. Sel darah putih yang makan itu nanti masuk kelompok fagosit. Fagosit itu bisa neutrofil, bisa eosinofil, gitu. Bisa nanti dendritit, itu yang nangani penyakit sebelum dia masuk ke pembuluh darah, nanti pergi ke targetnya, ya. Nah, ini kalau gambaran yang sederhana juga sistem fagosit. Jadi ini sel darah putih, makan itu nama lainnya makrofag. Ini penyakitnya. Sekarang penyakitnya ada di dalam. Kemudian ada bagian sel namanya lisosom. Di sini ada enzim pembunuhnya ini. Jadi hancur, keluar. Nah, gitu ya. Itulah sistem fagosit. Nah, berikutnya ada lagi selain sistem fagosit, sistem sel natural killer. Sesuai dengan namanya, ini adalah killer itu pembunuh. Jadi kalau ada sel yang kena penyakit, maka sel itu dibunuh supaya penyakitnya ikut terbunuh juga. Jadi sel NK itu menyerang sel target. Jadi misalnya ada sel kemasukan penyakit, sebelum dia itu ke sel-sel yang lainnya, supaya nggak jadi banyak, maka sel itu dibunuh oleh sel NK. Gimana membunuhnya? Sel NK itu menghasilkan zat namanya perforit.
ini bisa melubangi membran sel, apakah membran sel target atau membran sel bakteri yang menyerang itu. Sehingga kalau membrannya lubang, isinya keluar semua, selnya rusak. Jadi ini kasus sel bunuh diri. Jadi ibaratnya begini kalau ini ya, kalau dulunya luar. Ada padi 1 hektar, nah, 2 padi penyakitan, maka 2 itu diambil, dibuang, gitu kira-kira. Nah, yang tukang ngambil, tukang buang itu namanya sel natural killer. Ya. Maaf, ini nggak ada gambarnya. Oke. Kemudian pertahanan berikutnya masih tetap lapis 2 ini. Namanya protein antimikroba. Gimana ini modelnya? Perhatikan ya. Nah, ini adalah sel. Kemudian ini inti sel. Di dalam inti sel itu ada DNA. Kemudian ini dimisalkan patogennya itu virus. Virus itu punya genom, punya zat utama dari dia. Ini yang digambar merah ini. Kalau tidak DNA, RNA. Nah, virus yang sekarang sedang ramai kita bicarakan, corona, itu kebetulan ininya RNA. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Virus masuk ke sel, infeksi. Infeksi ya, maka nah ini yang penting itu. DNA-nya virus atau RNA-nya virus itu. Ini diperbanyak. Dan ini akan mempengaruhi DNA tuan rumah. Jadi ini sel tubuh kita. Maka DNA ini setelah berinteraksi dengan RNA atau DNA virus, dia menghasilkan mRNA. Kemudian dia melakukan sintesa protein, nanti diterangkan di kelas 3, sehingga dia menghasilkan protein-protein ini. Nah, protein inilah yang nanti namanya macam-macam. Ada interferon, ada komplement protein, begitu. Nah, protein-protein ini nanti itu bersifat melawan penyakit. Nanti ini disebut antibodi, bertindak seperti antibodi. Nah, cerita selanjutnya. Gimana cerita selanjutnya? Kalau nanti ini virusnya ini tambah banyak, kemudian dia akan nyerang sel baru. Nah, berhubung sel baru ini tadi sudah punya zat antimikroba, nanti zatnya itu disebut komplement protein atau interferon itu, maka penyerangan berikutnya oleh sel ini, dia sudah siap, sudah ada zat. Jadi ini sudah punya zat, zatnya itu nanti dipakai untuk melawan virus yang baru. Sehingga nanti dia akan diblok, antiviral protein block. Jadi dia akan dilawan dengan ini disebut interferon boleh, disebut ada yang namanya protein komplement boleh. Nah, ini pertahanan lapis kedua juga. Oke, jadi dengan cara seperti ini lapis kedua sudah saya terangkan ya seluruhnya. Apa saja lapis kedua tadi? 1, fagosit, dimakan penyakit itu. 2, nanti sel-sel yang kena ini akan dibunuh oleh sel NK. Jadi ini nanti masuk memang nyampe ke sel apa gitu. Tapi selnya yang diserang oleh ini akan dihancurkan itu oleh sel NK. 3, nanti penyakit ini dilawan oleh zat yang dihasilkan oleh sel kita. Nanti zatnya itu namanya interferon atau komplement protein, yang gambarnya seperti ini tadi. Jadi 3 hal itu terjadi untuk pertahanan lapis kedua. Nah, oke. Jadi pertahanan lapis pertama, pertahanan lapis kedua itu adalah sudah ada
Jadi sudah dimulai lahir kita sudah punya itu, maka itu disebut namanya sistem pertahanan inat. Saya ulang ke atas supaya nggak lupa ya. Jadi A ini masuk inat, kulit melawan, kemudian rongga tubuh kita menghasilkan cairan itu inat. Kemudian kalau tembus kulit, rongga juga ditembus, maka tubuh kita melawan dengan apa? Fagosit. Fagosit itu dimakan oleh sel darah putih, atau tubuh kita yang kena itu dibunuh oleh sel NK, atau penyakitnya dilawan dengan protein yang diolah oleh tubuh kita, namanya protein antimikroba. Jadi 3 hal ini untuk lapisan yang kedua. Nah, sekarang pertahanan terakhir. Sebelum terakhir, saya ingatkan ini neutrofil, eosinofil, tadi sudah ada gambarnya, sel dendritik. Ini ada catatan. Eosinofil, ini salah nulisnya ya. Eosinofil kurang si ya, mohon maaf. Oke. Jadi eosinofil itu fagosit untuk khusus melawan cacing. Jadi ini sudah ada neutrofil untuk macam-macam penyakit, yang cacing eosinofil gitu ya. Tambahan itu. Oke, sekarang kita membicarakan pertahanan lapis ketiga, dan itulah pertahanan yang disebut pertahanan yang diperoleh, bukan dibawa sejak lahir, berdasarkan pengalaman. Nah, nanti strukturnya, organ-organnya itu, benda-bendanya itu disebut lymphatic system, sistem kelenjar limpa. Apa saja nanti sistem peredaran limpa itu? Satu, ini pembuluh limpa, ya, pembuluh limpa. Pembuluh limpa ini sudah dipelajari di sistem peredaran darah. Ada pembuluh limpa kanan, kiri, nggak usah diulang sekarang. Dua, dari pembuluh limpa itu ada simpul yang membesar seperti ini, titik-titik. Ini namanya kelenjar limpa. Jadi nodus kelenjar. Kalau saya perbesar seperti ini. Nah, kelenjar limpa salah satunya yang terbesar itu disebut limpa, spleen. Kemudian yang ketiga, apa yang masuk pada ini? Cairan limpa. Jadi saya ulang, sistem limpa nanti ada 3, pembuluh limpa, kelenjar limpa, kemudian cairan limpa. Nah, cairan limpa itulah nanti yang berisi sel-sel yang melawan penyakit, yang utama adalah sel darah putih. Oke? Bentar dulu ya. Nah, ini adalah sistem limpa kalau lengkap. Jadi ini pembuluh limpa, di dalamnya nanti ada cairan limpa, kemudian yang titik-titik ini kelenjar limpa. Di antara kelenjar-kelenjar limpa itu, nah nanti ada benda namanya adenoid. Dekat hidung ada tonsil. Kemudian ini kelenjar limpa yang besar tadi. Nah, benda-benda ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang diperoleh, bukan bawaan. Kita perinci dulu. Pembuluh limpa mengangkut cairan limpa. Nah, jadi nanti cairan limpa itu ada di pembuluh limpa. Nih. Nah, cairan limpanya nanti balik dari seluruh tubuh ke jantung gitu. Nanti cairan limpa itu kalau berangkat dari jantung ke seluruh tubuh ikut darah.
Nah, cairan limpa itu yang nangani penyakit plus nanti membawa sari makanan yang berasal dari lemak gitu. Oke. Nih, mengambil kelebihan cairan dari jaringan membalikan darah ini fungsi limpa cairannya ya. Jadi kalau ada cairan dari jaringan yang lebih itu akan diambil diberikan ke darah. Menyerap lemak, membantu pertahanan tubuh. Inilah fungsi cairan limpa yang ada di dalam sistem limpa. Ingat sistem limpa tadi 3 ya. Pembuluh limpa, kelenjar limpa, cairan limpa. Oke. Nah, sekarang kita kenal anatomi yang lain. Apa? Di dalam limpa itu ada sel darah yang paling berperan itu adalah sel darah putih. Di mana sel darah putih itu dibentuk? Gitu. Sumsum tulang belakang atau sumsum merah. Inilah penghasil limfosit sel darah putih yang terbesar. Nanti ada sel darah putih itu disebut sel B. Ada sel T. Sel B dihasilkan di sumsum, nanti dewasa di sumsum. Sel T dihasilkan di sumsum, dewasa di timus. Kita lihat gambarnya. Nah, ini diumpamakan kotak ini sumsum tulang belakang. Kemudian ini adalah sel bibit, stem itu bibit dari limfosit. Kalau dia akan menghasilkan sel keluar di timus, dewasa di timus, ini kelenjar timus namanya, di dada ya posisinya, maka sel itu nanti disebut sel T. Kalau sel itu tetap di tulang belakang, di dalam tulang belakang, bone marrow namanya, maka dia disebut sel B. Nah, dua sel darah putih ini, sel B dengan sel T, inilah yang merupakan tentara ya, pasukan penting untuk melawan bibit penyakit yang nanti disebut sistem kekebalan adaptasi atau sistem kekebalan setelah orang kemasukan bibit penyakit. Jadi saya ulang ke sini, apa fungsi sumsum? Tempat penghasil sel darah putih. Nah, sel darah putih nanti ada dua, sel B sama sel T. Sel B dihasilkan di mana? Di sumsum. Besar di mana? Di sumsum. Sumsum itu dalamnya tulang, terutama tulang belakang. Sel T dibentuk di mana? Di sumsum. Dewasa di mana? Di timus. Berarti fungsi timus ini tempat pendewasaan sel darah putih bernama sel T. Nah, bawah ini ada keterangan. Sel T melawan antigen yang eukariotik. Contohnya jamur. Sel transplant, kalau kita dicangkok itu yang melawan nanti kalau nggak cocok sel T. Sel kanker itu sel T. Sel B melawan bakteri atau racun dari bakteri. Tonsil pada saluran pernapasan adenoid. Pembuluh limpa, jalur khusus antigen. Nah, ini semua terlibat pada sistem limfoid ya. Tonsil tempat membunuh penyakit. Jadi kelenjar, mohon maaf, saya ngulang lagi ke atas. Nah, jadi penyakit ini nanti dilawan oleh sel T, oleh sel B. Tempatnya di kelenjar-kelenjar ini. Di tiap lipatan itu namanya nodus, kelenjar limpa. Kemudian ada kelenjar namanya adenoid, ada tonsil, begitu. Ini tempat-tempat melawan bibit penyakit. Ada kelenjar limpa yang paling besar sehari-hari disebut limpa ini. Ini tempat pertarungan penyakit dengan sel darah putih yang nanti akan diterangkan. Oke? Berikutnya, karena ini semua sudah ya. Ini sudah tadi.
Nah, ini sumsum merah tadi sudah. Apa fungsinya? Menghasilkan sel darah putih. Nanti sel darah putihnya jadi sel B, jadi sel V. Kalau tetap di sumsum, sel B. Kalau pindah ke timus, sel T. Itu sumsum merah. Timus, tempat dewasanya sel T. Ini diperinci satu-satu. Limpa, ini adalah bagian paling besar dari kelenjar limpa. Nah, ini tempat pembuangan antigen, tempat pertarungan yang paling besar di situ, ya. Berikutnya tonsil, melawan infeksi untuk saluran pernapasan. Jadi semua tadi itu ya, sudah di tempat-tempatnya saja ini. Jadi tempat penghasil tentara itu sumsum sama timus. Tentara itu sel darah putih ya. Tempat tentara itu bekerja, nah limpa. Apalagi tonsil, itu sel darah putih nanti bekerja di situ. Apalagi adenoid, apalagi nodus yang di setiap lipatan-lipatan. Oke, sekarang mau selesai nih. Bagaimanakah pekerjaannya kalau tubuh kita kena penyakit? Nah, perhatikan skema ini. Skema ini ya. Pakai skema ini boleh, pakai skema ini juga boleh, sama saja. Sama saja ya. Pakai skema ini boleh, skema ini boleh. Skema ini ada tulisan nih. Tanda panah hijau menandai respon primer. Apa maksudnya? Pertama kali kena penyakit ini. Dan tanda panah biru menandai respon sekunder. Berarti yang biru ini kalau kena penyakit yang ke berikutnya. Oke, penjelasannya bagaimana? Perhatikan, saya pakai ini dulu. First exposed to antigen. Pertama kali antigen masuk. Penyakit masuk. Pertama kali. Nah, maka apa yang terjadi? Saya panah ke sini dulu. Kalau ada penyakit pertama kali masuk, maka yang melawan itu adalah sel B. Sel B ini. Sel B ini diaktifkan oleh sel yang bernama sel T helper. Jadi dia diaktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan ada penyakit, dia semacam diingatkan gitu, maka sel B ini akan memperbanyak diri, namanya diklon. Jadi banyak. Nanti gambarnya seperti ini. Bentar. Nah, ini sel B. Ini sel B yang sudah diperbanyak. Jadi ini asalnya satu, ini banyak. Gitu ya. Oke, saya kembali ke atas. Kalau sudah banyak, maka sel B itu jadi dua. Sel B golongan plasma, sel B golongan memori. Nah, nanti gimana itu kerjanya? Perhatikan ke sini. Nah, jadi sel B ini nanti jadi dua. Ada sel B memori, ada sel B plasma. Sel B memori diam dulu. Sel B plasma akan menghasilkan ini. Inilah namanya antibodi. Nah, ini yang nanti akan bekerja melawan penyakit. Saya ulang ke atas ini. Penyakit masuk. Nah, penyakit masuk akan mengaktifkan sel T helper. Sel T nanti ada helper, ada sitotoksis. Kemudian sel T helper akan membantu sel B. Sehingga sel B ini akan memperbanyak diri dan yang banyak itu dibagi jadi dua. Plasma sama memori. Memori diam dulu. Plasma menghasilkan antibodi, sekret antibodi, mengeluarkan antibodi untuk melawan penyakit.
Lalu penyakitnya diapakan? Perhatikan. Nah, ini nasib penyakitnya. Jadi yang digambar bintang ini penyakit, misalnya ini virus, yang digambar ini penyakit, misalnya bakteri. Nah, apa yang pertama? Penyakit itu akan dilingkupi oleh antibodi dari sel B tadi. Jadi dia dikurung. Nah, ini dikurung. Itu namanya block binding ini ya, kurung. Atau kalau nggak dikurung, kemungkinan yang lain bagaimana? Ini penyakitnya diikat oleh antibodi, sehingga dia nggak jadi liar. Jadi ini bakteri diikat. Ini model kedua. Jadi model yang kedua ini namanya agglutination. Gitu. Kalau tidak, nah seperti ini juga. Apa? Jadi ini antibodi, ini bulat-bulat ini penyakitnya, antigennya, hampir sama dengan ini. Jadi dikumpulkan jadi satu. Jadi ini cara antibodi memperlakukan penyakit. Ada yang dikurung, ini nanti binding namanya. Kemudian ada yang diikat begini, sehingga dia nggak bisa kemana-mana, agglutinasi. Kemudian ada yang dijepit begini ya, ini antibodi, ini penyakitnya, ini antibodi ya, dijepit begini namanya precipitation. Nah, kalau sudah begini dia apakan? Nah, dia akan diserahkan ke sel yang besar namanya makrofag. Karena dia sudah dikurung, masuk ke sini dimakan. Begitu caranya. Nah, kemungkinan yang lain lagi ada ini, 4 ini. Jadi ini cara kerja antibodi. Apa kemungkinan yang lain lagi? Nah, ternyata kemungkinan yang lain lagi itu antibodi itu akan merusak. Jadi ini ada protein, kemudian ini ada antibodi, di sini ada penyakit tadi, merusak. Merusak apa? Dinding sel yang diserang penyakit. Nah, jadi ini selnya, sel ini mau diserang penyakit. Maka cara kerja antibodi yang lainnya apa? Dindingnya ini dilubangi sehingga sel ini nanti isinya akan keluar, selnya rusak, lisis itu rusak, maka penyakitnya juga ikut hilang. Nah, itulah cara kerja antibodi. Oke, saya ulang ke atas ya. Nah, penyakit datang. Sebelumnya orang nggak sakit, maka yang pertama kali ada sel helper, sel T namanya, itu bekerja sama dengan sel B, mengaktifkan sel B. Nanti sel B akan pecah jadi banyak, mengklon. Nah, sel B ini akan jadi 2 kelompok. Sel B plasma menghasilkan antibodi. Sel B memori diam dulu. Nah, sel B plasma yang menghasilkan antibodi melawan penyakit dengan 4 gaya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana nasib ini? Perhatikan, ini sel B memori. Oke, sekarang kita ngomongnya pemaparan yang kedua. Jadi ini pemaparan yang pertama. Pemaparan yang kedua bagaimana? Ada penyakit baru datang. Maka kalau penyakit baru datang, padahal yang lama itu sudah selesai, tubuh ini nggak lewat proses ini lagi sudah. Kenapa? Karena dulu sudah pernah, maka sel B-nya ini ada. Maka sel B memori ini nanti langsung menghasilkan antibodi, nggak pakai dari sini ke sana gitu. Makanya itu namanya dia sudah imun. Jadi orang yang sakit kemudian sembuh tanpa diobati, itu berarti di tubuhnya ada sel B memori. Ini dipakai untuk kalau datang penyakit yang akan datang. Begitu. Nah, penyakit yang datang selain ditangani oleh sel B memori ada ini ya. Pekerjaan dari sel T.
sel T ini ya. Jadi sel T tadi ada dua, ada sel T helper, ada sel T sitotoksis. Nah, ini untuk penyakit yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi sebelah sini namanya humoral imun, yang kedua sel mediat imun. Jadi imun yang dimediasi. Bagaimana sel T itu bekerja? Nah, sekarang sel T yang bekerja itu sel T yang namanya sitotoksis. Dia akan jadi dua, ada memori, ada yang aktif. Nah, yang aktif ini yang langsung nanti membunuh penyakit. Bagaimana kerjaan sel T? Nah, kita lihat ini sel B. Nah, ini tadi gambaran penyakit kalau di kuping tadi itu ya. Ini antigennya, ini antibodi, antibodi, antibodi. Ini contoh yang ini. Ya, oke. Sekarang kita ngomong sel T. Ntar ini nanti kembali ke antibodi sini ya. Sel T, bentar, sel T ini di mana? Nah, ini sel T. Nah, jadi ini sel T. Kalau sel B tadi begini ya. Mohon maaf supaya beda sedikit. Nah, sel B itu sininya berbentuk huruf Y. Kalau sel T tidak. Nah, seperti ini. Gimana kerjaan sel T? Lihat. Ini kerjaan sel T. Jadi ini sel T namanya sel T sitotoksis. Gitu ya. Ada sel T sitotoksis. Ini yang kita bahas. Soalnya yang sel T helper sudah bersama ini. Ini. Jadi ada pekerjaan dari sel B. Ini sel B memori, ini sel B plasma. Mengeluarkan antibodi melawan penyakit. Ini nanti kalau penyakit yang kedua, ini sel B tadi. Sekarang sel T. Ini sel T. Gimana pekerjaan sel T? Nah, kita lihat ini. Sel T sitotoksis. Ternyata dia pekerjaannya, saya singkat saja supaya kamu nggak bingung. Dia pekerjaannya itu tidak sama dengan sel B. Kalau sel B, perhatikan ke sini, menghasilkan antibodi. Kalau sel T, nah ini ya. Jadi ini sel T, ini sel yang sedang dirundung penyakit, misalnya sel usus apa sel apa. Ternyata sel T ini nanti menghasilkan zat seperti ini. Terus zat-zat ini akan melubangi sel ini penyakitnya ya. Ini penyakitnya. Kalau dilubangi seperti ini, maka sel ini hancur. Nah, ini juga ikut hancur. Itu namanya gerakan bunuh diri, maka disebut apoptotic target cell. Gitu. Jadi pembunuhan sel. Jadi itu prinsip bedanya ya, oke? Nah, mudah-mudahan nggak bingung. Saya kembali ke atas, tinggal sedikit ini, kembali ke atas. Ini ya, saya ulang. Jadi ada penyakit pertama, sebelumnya orang itu nggak sakit, maka sel B yang bekerja dulu. Menghasilkan apa? Sel B menghasilkan sel B plasma, sel memori. Sel B plasma menghasilkan antibodi melawan penyakit. Sel B memori diam dulu. Nanti kalau ada penyakit yang kedua, sel B memori yang bekerja langsung menghasilkan antibodi melawan penyakit. Nah, selain itu ada sel T. Nah, nanti sel T itu bekerja tadi, sel T yang sitotoksis tidak menghasilkan antibodi, tetapi membunuh sel yang kena penyakit supaya selnya rusak, penyakitnya juga ikut hilang. Itulah prinsip kerja perbedaan sel T dengan sel B. Nah, orang yang di tubuhnya sudah ada sel B,
itu berarti orang itu sudah kebal. Itulah disebut orang punya kekebalan. Gimana caranya supaya punya kekebalan? Maka disebut ini macam-macam kekebalan ini. Bentar. Nah, kekebalan aktif. Apa itu? Bila tubuh menghasilkan antibodi. Terus kekebalan pasif, jika tubuh nggak menghasilkan antibodi tapi dikasih antibodi. Oke, supaya nggak bingung, perhatikan ke sini di atasnya ya. Oke. Nah, tubuh kita sakit tanpa diobati. Kemudian tubuh kita sel B-nya ini jadi banyak. Terus sel B yang satu, sel B memori, yang satu plasma menghasilkan antibodi. Kemudian penyakitnya dilawan dengan ini, mati. Nah, di tubuh kita itu kan sudah ada memori dan menghasilkan antibodi. Maka antibodi ini dibentuk oleh tubuh kita sendiri, itu namanya adalah imunisasi atau kekebalannya. Nah, sekarang tubuh kita sakit. Ternyata kita nggak mampu melawan, terus kita dikasih antibodi ini dari luar. Jadi dari luar dikasihkan ke tubuh kita, maka tubuh kita itu memang ada antibodinya, tapi dari luar, bukan bentukan tubuh kita. Maka itu namanya pasif. Nah, sekarang kalau ditanya, bagaimana Pak dengan vaksin? Vaksin nanti begini kedudukannya. Vaksin nanti ada dua, ada serum, ada vaksinasi bukan serum. Yang bukan serum sekarang, yang vaksin ya. Apa? Penyakit dilemahkan dimasukkan. Kemudian tubuh kita akan bekerja sel B ini. Maka pemberian vaksin seperti itu, tubuh kita dipaksa melawan penyakit, dipaksa membuat ini, maka tubuh kita itu aktif juga. Nah sekarang tubuh kita dikasih serum bukan penyakit, dalamnya sudah ada antibodi. Ada itu, dalamnya sudah ada antibodi ini diberikan, maka tubuh kita memang punya antibodi, tubuh kita memang kebal, tapi buatan dari luar. Begitu. Jadi vaksin dimasukkan ke tubuh kita itu ada dua, berbentuk antibodi jadi, berbentuk penyakit yang dilemahkan. Kalau berbentuk antibodi, maka di tubuh kita ada antibodi, kita pasif. Kalau berbentuk penyakit, maka tubuh kita membentuk antibodi, tubuh kita disebut aktif. Begitu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau pemberian air susu? Nah, bisa dijawab itu ya. Air susu yang pertama itu mengandung antibodi. Mengandung antibodi. Maka pemberian susu yang pertama mengandung antibodi itu termasuk kekebalan pasif. Bagaimana ibu yang mengandung terus antibodinya ibu itu dikirim ke bayinya, maka itu juga kekebalan pasif. Gitu ya. Oke, saya kira inilah akhir dari pembicaraan kita tentang sistem kekebalan tubuh. Mudah-mudahan ini bisa diterima, dan saya minta kalian tidak mengandalkan ini saja ya. Tolong dibaca. Kalau ini yang lengkap itu biasanya kalau buku besar itu bukunya Campbell gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk bab sistem pertahanan kurang lebihnya kalian bisa mencari di literatur-literatur. Selamat untuk belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.